Pak, tadi RW bilang objek sengketa tanah tidak termasuk HGB 144, Pak. Penelusuran tim Forum Keadilan terhadap dugaan praktik mafia tanah yang menargetkan seorang pria tua bernama R. Lutfi mulai menemukan sedikit titik terang. Klaim oligarki yang mengaku sebagai pembeli beretikat baik dimentahkan oleh keterangan saksi di persidangan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tanah di Jalan Pecenongan nomor 40 yang selama ini diketahui R. Lutfi sebagai milik keluarganya diklaim oleh perusahaan raksasa PT Multi Aneka Sarana Wings Corporation. Padahal, tanah itu dulu hanya disewakan keluarga R. Lutfi kepada PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Namun dalam proses sewa-menyewa, PTPN mengajukan sertifikat dengan alamat Eigendom Verponding yang berbeda dan dijual kepada Theodorus Bunata. Kini, Wings Corporation mengklaim bahwa tanah tersebut telah mereka beli dari anak Theodorus Bunata, Andreas Bunata. Perkara sengketa tanah itu tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. PT Multi Aneka Sarana atau Wings Corporation duduk sebagai penggugat. Kemudian R. Lutfi sebagai tergugat 1 dan Andreas Bunata sebagai tergugat 2. Selasa 6 Agustus 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang. Kini giliran saksi dari R. Lutfi yang memberikan keterangan. Adapun saksi yang dihadirkan R. Lutfi ialah Ketua RW Kebon Kelapa, di mana objek sengketa berada. Satu lagi saksinya merupakan saksi fakta yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah yang disengketakan. Saudara saksi mengetahui nama jalan ini selain data di RW bisa diketahui dari mana lagi bahwa jalan Nusantara itu sekarang berubah jadi jalan Juanda? Bisa di-googling. Bisa di-googling. Pak Ketua, ya, mohon izin supaya bisa memperlihatkan googling yang diutarakan saksi ini di hadapan majelis. Nah, disampaikan aja, kalau kita googling kan semuanya bisa googling ya. Iya. Disampaikan aja Pak, apa yang saksi tahu ya. Iya. Nanti kalau kita tanya Mbak Google nanti Iya. semuanya bisa ya. Tanyakan aja biar dijawab saksi ya. Sebenarnya itu gimana? Kalau di googling apa? Ketik apa? Jadi jalan Juanda, Insinyur Juanda Jakarta Pusat, dulunya bernama apa? Itu nanti terbuka Jalan Nusantara. Nusantara yang dulu itu sekarang. Dulu Sekarang ada jalan Jalan Juanda. Bila mana dibuat di googling ya. Iya, betul. Kalau Pecenongan nomor 46, sama nggak dengan Pecenongan nomor 40? Beda. Di sebelah mananya? Jadi urutan dari pecenongan nomor itu kan mereka itu nomornya genap semua. Jadi pecenongan nomor 46 ini itu tol Kawas atau Indomaret.
Nah, sedangkan objeknya adanya di nomor 40. Kalau dari objek sengketa 40, begitu mau masuk pagar ke pecenongan 40, 46 itu terletak di sebelah mana? Samping. Sebelah kiri. Iya, Sebelah kiri ya? sebelah kiri. Begitu mau masuk. Betul. Kemudian surat dari Kanwil yang tadi saya perlihatkan, saudara saksi tahu Tahu. intinya apa? Intinya ya menerangkan masalah jalan Pecenongan nomor 46, jalan Nusantara, dan jalan Pecenongan yang tidak ada nomor. Sebagian. Baik, apakah objek sengketa masuk di dalam surat itu? Tidak. Pecenongan nomor 40 ada di sana. Tidak ada. Dari semua yang surat saudara saksi ketahui itu ada Tidak ada. keterkaitan dengan pecenongan 40. Tidak ada. Ya, cukup majelis. Dilanjutkan. Terima kasih Mungkin. Saudara saksi ini menyampaikan bahwa saudara saksi tidak mengenal terduga dua ya, Andreas A sama Bapak Andreas Gunanta. Iya. Tidak kenal. Oke. Mungkin pertanyaan saya cuma satu, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui riwayat atas kepemilikan objek gugatan ini, yakni Jalan Pecenongan nomor 40? Saya tidak tahu Pak. Terima Iya. Terima kasih Menurut saya. Silakan dari mungkin. Terima kasih. Saudara saksi, saudara apa namanya Pak Mufi? Saya kenal sekarang. Boleh tidak kenal dulu? Saudara tahu kan kalau Pak Mufi pernah dulu juga menggugat terhadap sengketa ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saudara apakah tahu terhadap jalan Pecenongan nomor 20 itu ada sertifikatnya? Tidak. Tidak tahu juga. Apakah saudara tahu kalau objek sengketa itu sekarang telah diduduki oleh orang? Tahu. Tahu. Siapa yang menduduki sengketa itu? Apakah dari PT Murti Andika Sarana atau dari siapa? Kalau orangnya siapa saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya, tapi yang jelas di situ ada. Apakah saudara tahu kalau Pak Murti itu pernah dilaporkan ke polisi? Tidak. Tidak. Apakah pernah saudara saksi tahu kalau Pak Murti itu pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Tidak. Apakah saudara saksi tahu kalau Pak Murti dinyatakan terbukti perbuatannya tapi bukan merupakan perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, perbuatan perdata? Tidak. Tidak. Dari kami cukup yang Betul ya. Saksi ya, kami lanjutkan ya. Saksi adalah ketua RW di Kebun Kelapa. Betul. Sejak kapan saksi menjabat di situ? 2021. Dari 2021 ya, sampai sekarang ya. Iya, ini terakhir jabatan mungkin nanti Januari Sampai sekarang. 2022. Kemudian apakah saudara saksi tahu apa sebenarnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat? Yang menjadi objek sengketa ini apa saudara tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus yang ditanyakan oleh kuasa tergugat tadi objek apa yang ditanyakan? Mau nama jalan aja? Jalan. Iya. Oh, nama jalan aja. Karena memang di arsip saya memang itu ada. Sudah. Iya. Mengenai objeknya sendiri, Nah, persisnya, lokasinya, saudara tidak tahu. lokasi saya tahu. Lokasinya tahu. Nah, Tahu. lokasi persis saya tahu. Lokasinya tahu. Gimana lokasinya? Iya. Di Pecenongan Nomor berapa? nomor 40. 40. Itu objek yang disengketakan dalam perkara ini ya? Betul. Betul ya.
Sejak kapan nama lokasi Pecenongan 40 itu sejak kapan? Sejak dulu, Sejak dulu ya, nggak berubah. nggak berubah. Kemudian pertanyaan dari kuasa tergugat tadi mengenai ada perbedaan nama itu mengenai apanya? Tadi kan namanya Juanda, terus Oh ya. nah itu apa? Arahnya kemana pertanyaan itu sebenarnya? Sebenarnya itu yang Jadi Pak, di surat Kanwil mengenai asal usul sertifikat hak guna bangunan 1444 itu oh ini merujuk ke HB. siap, ya. tidak menyentuh Pecenongan nomor 40 Pak. Jalan Nusantara yang sekarang jadi Jalan Juanda. Sudah. Mengenai OBK sendiri, saudara saksi tahu di Pecenongan nomor 40 itu yang menjadi persengketaannya ya. Betul. Ya, mengenai bersertifikat ataupun saudara tidak tahu. Ada tambahan? Ya silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi sudah berapa lama tinggal di wilayah itu? Saya tinggal di situ sejak 1993, 33 tahun, 30 tahun. Saya menjabat RT 16 tahun. RW kurang lebihnya sekarang ini hampir 5 tahun. Berarti kalau ada perubahan nama jalan, saudara saksi pasti tahu ya? Masih tahu. Cukup? Ya, cukup. Ada lagi? Tambahan, Bu? Enggak? Cukup ya? Oh, nanti masing-masing ditanggapi di kesimpulan ya. Saksi ini menerangkan masalah Mengenai soal putusan antara ahli waris dengan PTPN pada waktu yang sebelumnya asal usul sebelumnya ya. ya, dan surat Kanwil dan surat-surat yang Oke, tadi. ya silakan tanya langsung ke saksi. Silakan. Terima kasih nanti. Saudara saksi, pada waktu ahli waris ini dari penggugat sebagai ahli waris Atau diperjelas dulu mengenai objeknya di mana, letaknya di mana, tanyakan dulu biar jelas. ya, ini mengenai jalan Pecenongan nomor 40 ya. Pernah dulu berperkara dengan PTPN. Saudara saksi mengetahui. Berapa kali mengetahui? Kemudian dalam perkara itu penggugat ini dikalahkan. Ya. Apa penyebab itu dikalahkan? Ya, coba diperjelas penggugat dalam perkara itu siapa? Ya. Itu melawan PTPN itu. PTPN Ya, melawan Maris kan? ya. Nah, saat itu yang saya tahu Pak, kemungkinan kuasa daripada ahli waris bisa Sebentar, saya potong dulu ya. Diperjelas dulu siapa yang menggugat PTPN? Namanya. Namanya siapa? Atau siapa yang digugat oleh PTPN? Siapa namanya? Ya. Yang Oke. menjadi pihak-pihak dalam perkara itu siapa? Coba dijelaskan. PTP 11 dengan ahli waris Yang ahli waris dari dari Syekh Ali. Syekh Ali. Pemilik asal. Syekh Ali. Syekh Ali. Syekh Ali. Syekh Ali itu apanya Pak Lutfi? Ayahnya Pak. Ayahnya. Jadi Jadi dulu, sewa Pak. ya benar. Jadi dulu pernah ada perkara Hmm. antara ahli waris Syekh Ali, orang tuanya Pak Lutfi ya. Berarti termasuk Pak Lutfi dulu yang menjadi pihak perkara itu. Kan ahli warisnya semua kan? Ya dulu dikuasakan sama satu orang Pak. Namanya Dari pihak Kapto, Pak. Dan tim pasukan. Nah setelah itu keluar keputusan pengadilan. Sebentar, jadi ini permasalahannya antara PTPN dengan ahli waris dari Syekh Ali ya. Betul. Ya, dulu waktu ada perkara itu siapa yang menjadi penggugat? PTP Pak. PTPN menjadi menggugat ahli waris dari Syekh Ali ya. Ya. Ya, itu kan Mas. Ya, ya. Terima kasih. Nah, pada waktu gugat ini, apakah Egendon Verponding nomor 8923 sisa ini dijadikan alat bukti oleh kuasa ahli waris? Tidak. Bagaimana saudara saksi bisa tahu? Soalnya dulu di waktu di sidang itu tidak memberikan surat kasih ini. Nah, saya potong lagi ya. Saya potong. Iya. Nah, apakah Bapak pernah melihat Egendon Verponding itu? Pernah Pak. Nah, dia juga sebagai bukti. Dia juga. Ya, kelihatan Mohon izin. nanti saksi. Saudara saksi, ini bukan Yang berapa? T1 ya, T11.
saudara saksi pada waktu perkara itu lagi berjalan antara ahli waris ini dengan PTPN, apakah Egendon Fairphone ini asli ini ada di ahli waris? Ada. Saudara saksi tahu persis. Tahu persis. Kenapa saudara saksi bisa tahu persis? Ada hubungan apa sama ahli waris ini? Saya kawan dekat dengan Ahmad, adiknya Lutfi. Baik. Saya bantu dia aja. Kenapa nggak diajukan? Pada waktu itu tahu? Ya mungkin kuasanya Pak, saya tahu datang atau gimana, tidak mau menyatakan surat kepemilikan ini kepada perkara itu. Baik. Kemudian saudara saksi mengenai keterangan nama jalan, Ya, surat tanggal 26 Mei 2014. Saudara saksi tahu? tahu. Bagaimana suratnya bisa terbit? Dari pihak kami menanyakan kepada pihak BPN, dari mana dasar sertifikat apa pendeteksi angka sarana. Dan dijawablah oleh Kamil bahwa dasar dari SKGB 1444 yang beralamat di Jalan Nusantara 1919A yang sekarang Jalan Juanda. Oh, bukan, maaf. Ini adalah surat dari RT dan RW. Oh iya, daerah sorry ya. Ini menanyakan bahwa jalan Pecenongan dari dulu tetap namanya Jalan Pecenongan dan Jalan Juanda dulu namanya Jalan Nusantara. Saudara saksi sudah pernah berapa lama tinggal menguasai lapangan di Pecenongan nomor 40? Dari tahun 2002 ya. Lama ya? Sama ya. Tinggal di sana ya? Tinggal. Berapa lama? Tinggal di sana mungkin ada sekitar 80 bulan dari bawah. Terputus-putus atau nyambung? Sempat nyambung, sempat terputus gitu. Oh begitu, baik. Kemudian saudara saksi, bagaimana isi dari keterangan RT dan RW ini, ketua lingkungan ini? Benar atau enggak? Tuh. Dari mana saudara saksi tahu bahwa ini benar? Dan saya datang dari RT, bantu apa dan selamat. Selain itu, bagaimana cara mengetahui bahwa Jalan Nusantara itu adalah asal dari Jalan Insinyur Haji Juanda? Saya menanyakan kepada RT dan RW. Itu bapak itu dulu dan Nusantara, Jalan Nusantara. Yang sekarang Jalan Juanda. Kalau Jalan Pecenongan, terkira masih Jalan Pecenongan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya mau menekankan lagi, apakah saudara saksi mengenal Bapak Andreas Munanta? Tidak kenal. Tidak kenal. Baik. Barusan juga saudara saksi menyampaikan keterangan mengenai adanya putusan pengadilan. Ya. Betul, saudara saksi. Apakah putusan pengadilan ini yang saudara saksi rujuk adalah putusan pengadilan nomor 480? Nomor 480. Maksudnya gimana? Apakah putusan yang saudara saksi rujuk barusan itu adalah putusan nomor 480? Ya. Betul. Apakah saudara saksi membaca secara langsung putusan tersebut? Saya membaca, cuma tidak terlalu semua Pak. Baik. Kalau memang saudara saksi membaca putusan tersebut, bisa saudara saksi jelaskan apa isi dari putusan tersebut? Isi dari putusan tersebut menantang oleh perkebunan. PTPN. PTPN. Dalam hal ini mungkin saya mau menanyakan kembali siapa penggugat dari perkara ini? Penggugatnya siapa? Dari kuasa dari ahli waris. Kuasa dari ahli waris Ya, merupakan penggugat atau tergugat? Menggugat. Penggugat. Ya. Baik. Barusan saudara saksi juga menyampaikan alasan kenapa dari kuasa hukum ahli waris itu kalah. Mungkin saya mau menekan kembali alasannya apa? Karena mungkin tidak memasukkan surat ahli Egendon ini kepada bulan tersebut. Baik, apakah alasan tersebut termaktub dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut? Apakah itu merupakan pendapat dari saudara saksi? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui apakah ada upaya hukum atas putusan tersebut? Apakah pernah dibandingkan atau pernah dinaikkan kasasi? Tidak tahu. Baik. Dari kami cukup. Betul ya, jadi saya ulangi lagi dengan pertanyaan tadi Ya. supaya itu tidak menjadi suatu pendapat. Tadi kan pertanyaannya, apakah surat itu pernah dijadikan sebagai bukti atau tidak perkara yang terdahulu? Tidak pernah. Tadi kan saudara tadi menerangkan kemungkinan kalah karena itu tidak dijadikan bukti. Kalau itu kan pendapat ya.
Ya. Kalah gara-gara ini enggak ada. Soalnya saya tahu Nah sekarang pertanyaannya kita balik, ya kan itu menjadi pendapat saksi, kan saya nggak berpendapat. Pertanyaan saya tadi begini, apakah surat ikhbar tadi yang diperlihatkan oleh penasihat hukum dari tergugat 1 yang sudah diperlihatkan kepada saksi itu apakah pernah diajukan dalam perkara waktu PTPN dengan ahli waris Ali? Diajukan nggak? Tidak ya, itu aja, tidak pernah diajukan mengenai apakah itu yang menyebabkan menjadi kalah atau enggak, itu bukan kewenangan saksi untuk menerangkan itu ya, jadi tidak pernah diajukan sepengetahuan saksi. Ada lagi? Tambahan sedikit. Ya silakan. Saudara saksi tahu nggak surat dari Kanwil? tahu. Bagaimana surat ini bisa terbit? Kalau itu lebih berdasarkan dari permintaan menanyakan dasarnya SHGB 144 atas waktu bukti dari mana dasarnya? Apa inti surat ini? Pengetahuan saudara saksi. Menanyakan dasar sertifikat itu 144 dan dijawab oleh Kanwil bahwa dasar 144 itu beralamat di Jalan Sanggalas 19 yang sekarang Jalan Juanda dengan nomor handphone dan nomor sertifikat yang berbeda-beda. Ada 6 kalau nggak salah. Ada Jalan Pecenongan 40 sebagai asal usul. Tidak ada. Adanya 19 ada Pecenongan nomor 46. Tidak pernah menyentuh Pecenongan nomor 40. Ibunya surat Kanwil itu, Pak. Yang 46 di sebelah mana? Pak, ini 40, karena kalau mereka kan beda Pak, 40, 42, 44, 46. Mungkin dari lembaran. Oke. Kalau Jalan Pecenongan 19A itu apa itu? Itu di Jalan Juanda, Pak. Jalan Juanda. Yang dulu Jalan Sanggar, Bu. Sekarang Jalan Juanda. Saudara saksi lama kan tinggal di sana? Lama. Jadi kalau misalnya ini Pecenongan 40, Jalan Juanda itu di sebelah mananya? Ada jarak jauh, Pak. Beda jalan kan. Kalau di Jalan Pecenongan, jalan Jalan Juanda. Berseberangan? Ini jalan nih, jalan. Ya. Pecenongan 40. Nah, Jalan Juanda di sebelah mana? Ini Pecenongan 40. Ya. Terus lurus, semua Jalan Juanda. Jalan Juanda. Satu baris ya? Enggak, Pak. Beda dong. Beda. Beda. Di seberang. Beda jalur, Pak. Di seberangnya. Ya, ini Jalan Pecenongan, ini Jalan Juanda. Jadi menyeberangi jalan. Sebelah jalan. Berapa meter? Mungkin kira-kira ada 200 meter lagi. Cukup jaraknya. Silakan dari kuasa hukum. Oke, saudara saksi, tadi ada beberapa pendapat dari keterangannya yang jelas bahwa dalam perkara 480 ahli waris dari Syekh Ali dan drama Pak Ali itu sebagai penggugat apa sebagai tergugat dikasihkan? Belum tahu. Oh, lupa ya. Oke. Saudara saksi, apakah dalam perkara 480 itu sudah mencantumkan bukti-bukti yang bernama sertifikat nomor 1444? Sudah ada muncul nggak di situ? Saksi tahu nggak? Tidak baik itu juga nama PTP Pak. Oke. Nama PTP. Tapi sudah ada sertifikatnya belum? Sudah. Sudah ada sertifikat. Di dalam perkara itu, ahli waris sebagai penggugat, gugatannya ditolak atau dikabulkan? Saya tahu, Pak. Saudara tidak tahu. Pak. Apakah ahli? Tadi saudara menyampaikan bahwa terhadap perkara 480 itu sudah menyebutkan dalam bukti sertifikat 1444. Yang jadi pertanyaan dari kami adalah, pernahkah ahli waris ini membatalkan sertifikat ini melalui jalur pengadilan tata usaha negara? Belum pernah. Tidak pernah. Tentang putusan 480 saudara saja juga tidak pernah tahu. Apakah saudara saksi tahu kalau pernah terjadi pengembalian batas dari BPN juga terhadap sertifikat 1444 ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Apa karena saksi tahu bahwa Pak Lutfi pernah dilaporkan polisi kemudian diadili di pengadilan Jakarta Pusat? Tidak tahu. Apakah saksi tahu bahwa Pak Lutfi dinyatakan bersalah perbuatan itu tapi bukan merupakan pidana tapi perbuatan perdata dalam perkara itu? Ya. Tahu, betul ya? Cukup yang mulia dikasih. Betul. Ya, saksi akan melanjutkan ya. Jadi HBB 1444 ya. Tempatnya juga. Itu dahulu. Itu atas nama siapa HBB? HBB 1444. Pertama namanya Dr. Anas Terus Menanda. Yohanes Benanta. Andreas Benanta. Itu saudara tahu ya, awalnya seperti itu ya. Nah kemudian apakah saksi tahu Andreas Benanta ini memperoleh dari mana? Dari perkebunan. Dari PTPN berapa Iya. itu?
PTPN 11 ya, dari PTPN 11. Pada saat objek itu dikuasai oleh PTPN 11, apakah sudah ada sertifikat HGB-nya? Atau pada saat beralih ke Andreas Purnata baru ada HGB-nya? Baru dibuat HGB-nya? Dibalik nama ke Andreas. Berarti pada saat dikuasai, pada saat objek itu dikuasai oleh PTPN 11, objek itu sudah ada SHGB-nya ya? Sudah ada surat sertifikat hak guna bangunannya, sudah ada? Oh, PTPN 11. Ya ada ya, atas nama PTPN 11. Nah, itu yang saya tanya. Jadi pada saat objek ini dikuasai oleh PTPN 11 sudah bersertifikat hak guna bangunan. Ya. Kemudian terjadi peralihan kepada Andreas Purnata. Peralihannya gimana caranya? Jual beli atau Jual beli. jual beli. Dari PTPN 11 dijual kepada Andreas Purnata. Kemudian dari Andreas Purnata Dihibahkan kepada anaknya. dihibahkan kepada anaknya. Namanya siapa? Andreas Andika Gunanta. Andreas Andika Gunanta. Ya. Andreas Andika Gunanta ya. Kalau bapaknya namanya Andreas Gunanta. Bapaknya Theodorus. Oh Theodorus Gunanta. Theodorus Gunanta. Anaknya Andreas. Theodorus Oke, Gunanta. saya ulangi lagi dari PTPN 11 sudah ada HGB 144 jual beli kepada Theodorus Gunanta. Dari Theodorus Gunanta dihibahkan objek ini kepada anaknya Andreas Gunanta. Kemudian setelah itu dari Andreas Gunanta Dijual kepada Politi dan dijual kepada Politi Multi Angka Sarana kepada penggugat ya, kepada penggugat. Yang dipermasalahkan oleh ahli waris Syekh Ali tadi, Syekh Ali Pak ya, benar Pak ya? Yang dipermasalahkan oleh ahli waris Syekh Ali sebenarnya pada saat diproses di bagian yang mana? Pada saat ini masih di PTPN atau pada saat di PT Multi Atmika? PTPN Pak. Hah? Multi. Nah, awal permasalahannya dipermasalahkan pada saat disertifikatkan oleh PTPN. Oh, iya. Ya, itu yang dipersoalkan ya. Jadi yang dipermasalahkan oleh ahli waris daripada Syekh Ali ya, dari keluarga Pak Lutfi ini, pada saat PTPN itu mensertifikatkan objek itu menjadi HGB 144 itu kan? Ya, karena dasarnya tadi seperti Bapak terangkan tadi ada ikonor itu. Nah, itu yang dipermasalahkan. Kemudian dari peralihan dari PTPN dijual ke Theodorus Gunanta, Theodorus Gunanta dihibahkan ke anaknya Andreas Gunanta dijual kepada Multi Angka. Ya. Nah, yang dipermasalahkan oleh ahli waris daripada Syekh Ali atau Pak Lutfi ini adalah pada saat itu disertifikatkan oleh PTPN sebelumnya. Itulah yang menjadi perkara di nomor 480 tadi itu. Itu ya. Yang tadi saudara katakan kalah ya ahli waris Syekh Ali, gitu kan? Tapi ditanya oleh kuasa penggugat tadi, keputusannya bagaimana saudara tidak tahu. Dan yang saudara maksud kalah itu gimana? Soalnya awalnya kan sewa. Sewa. Nah, saya hanya menanyakan masalah di putusan itu ya saudara tadi maksudkan kalah itu. Keluarga Syekh Ali kalah, ahli waris Syekh Ali kalah. Tadi katanya karena ada bukti ekonomi yang tidak diajukan, itu kalah katanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, apakah yang saudara maksud kalah itu kalah dalam arti gugatan itu ditolak ya atau bagaimana yang saudara maksud kalah itu di dalam putusan itu? Gugatan dari ahli waris Syekh Ali ditolak begitu? Saya belum. Nggak paham, ya sudah kalau nggak paham nanti kita baca putusannya kalau begitu ya. Nggak apa-apa. Cukup? Tambahan, Tambahan, silakan. Terima kasih. Pak Ketua mohon dipertunjukkan alat bukti surat kami T13. T1, 3. Ya. Silakan. Silakan dilanjutkan saksi mengenai surat T3 ini dari Dinas Perumahan, terangkan. Apa intinya? Itu menerangkan bahwa PTP 11 sewa kantor kepada Syekh Ali Abdullah Al-Fatwai. Dan bisa dikatakan bahwa sewa menyewa itu lewat Dinas Perumahan, Pak. Terus hubungan sewa menyewa terakhir selesai dengan penyewa, Dinas Perumahan mengeluarkan surat bahwa hubungan sewa menyewa antara perkebunan 11 dengan ahli waris sudah selesai dan menyatakan bahwa rumah tersebut kembali kepada pemilik asal ahli waris. Apakah saudara saksi mengetahui
tenggang waktu sewa masih berjalan, kemudian PT PN ini sudah menerbitkan sertifikat atas bidang yang disewanya. Mengetahui ya tidak? Saya kurang tahu. Kurang. Kemudian di dalam surat dari Dinas Perumahan ini apa? Diutarakan dengan jelas bahwa Jelas ini milik dari ahli waris. Jelas sekali. Pak Lardi, Pak izin Pak. Pak RW tadi bilang. Tolong jalannya Bapak. Pak. Pak izin Pak. Pak tadi RW bilang objek sengketa tanah tidak termasuk KGB 144 Pak. Pak, apa tanggapan Bapak? Pak, sebagai pembeli beretikat baik, kenapa Bapak tidak turut menggugat PT PN Pak? Tidak satupun beralamat di Jalan Pecenongan nomor 40. Itu bagaimana tanggapannya Pak? Wah, saya tidak ada tanggapan Pak, itu perkaranya mereka, mungkin bisa langsung dari sidangnya aja Pak untuk ada tanggapan ya Pak ya. Jadi saya terima kasih Pak. Siap.